Nah, itu orang yang begitu mandangannya kurang sempurna, masih dalam sudut kelemahan. Ya seperti belum melumrahkan kalau dalang perempuan itu setara dengan dalang laki-laki. Dalang wayang kulit di Jawa itu terutama memang orang taunya laki-laki. Kalau dalang perempuan, kalau saya kira kurang. Bisa dibilang langka kalau dalang perempuan itu masih jarang. Baru pernah dengar, juga baru pernah ada yang bertanya kenapa tidak ada dalang perempuan seperti itu. Wayang kulit adalah kesenian tradisional asli asal Indonesia yang awal mulanya berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Di Pulau Jawa sendiri, khususnya kota Surakarta, eksistensi wayang kulit masih terbilang tinggi dan digemari oleh banyak masyarakat. Dalam pertunjukan wayang kulit, wajarnya seorang dalang seringkali didominasi oleh lelaki. Pada kenyataannya, profesi dalang juga dilakoni oleh seorang perempuan. Sayangnya, eksistensi dalang perempuan belum banyak diperhatikan oleh masyarakat saat ini. Hal tersebut membuat masyarakat kurang mengenal dan memahami sosok dalang perempuan dalam dunia perwayangan. Mungkin masyarakat lebih tahu benar atau tidaknya anggapan tersebut. Pernah dengar tentang dalang perempuan itu ada, tapi kalau ditanya namanya sama sekali nggak tahu ya. Jadi nggak istilahnya itu nggak ada yang familiar. Tidak seperti dalang laki-laki gitu. Kalau dalang perempuan saya sedikit tahu, soalnya saya pernah lihat. Saya kan aslinya Solo. Nah di sana itu saya belum pernah tahu adanya dalang cewek. Dengan berbagai respon masyarakat mengenai dalang perempuan, lantas bagaimana asal-usul dalang perempuan sebenarnya? Dalang perempuan pertama itu adalah Nyi Anjang Mas ya. Dia istri dari Kiai Panjang Mas. Jadi ini di era Mataram. Kemudian pada waktu itu terjadi peperangan. Mereka terpisah, keduanya terpisah. Nyi Anjang Mas itu dia di pantai selatan ke timur, dan di sana itu Nyi Anjang Mas. Nah ini Nyi Anjang Mas itu tidak menampilkan tokoh Bagong ya waktu itu, tidak menampilkan tokoh Bagong. Dan pada perkembangannya kemudian di zaman Kartosuro itu dari keturunan Nyi Anjang Mas itu jadi dalang keraton. Dalang putri di era keraton Kartosuro yaitu Nyi Mulyo Lebdojiwo itu Nyi Anjang Mas. Jadi keturunan dari Nyi Anjang Mas. Tapi saya lupa ya itu keturunan keberapa. Nah, kemudian sampai di zaman Surakarta itu ada Nyi Kenyo Carito. Nah, Kenyo Carito yang kemudian menurunkan itu Nyi Rumiati Anjang Mas. Dan sebenarnya banyak sekali ya dalang-dalang perempuan bermunculan sampai saat ini. Dari mahasiswi di Prodi Seni Pedalangan sendiri juga banyak. Hampir setiap angkatan ada dalang putri. Ya mungkin masyarakat belum banyak yang mengenal dalang perempuan ya, belum banyak yang mengenal dalang perempuan. Kalau waktu dulu mungkin akan masyarakat itu karena nggak kenal, akhirnya mau nanggap gimana, wong nggak ngerti. Tapi dengan perkembangan zaman saiki, medsos, semua dalang saiki punya medsos. Ada pertunjukan banyak yang diunggah di YouTube, di TikTok. Akhirnya masyarakat lebih mengenal dalang perempuan, malah justru
sekarang ini kalau saya kira. Ibu Rumiati, seorang dalang perempuan sekaligus dalang ruwat dalam perwayangan. Beliau adalah bukti bahwa sulitnya menjadi dalang perempuan tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk terus mempertahankan warisan nenek moyang. Dalang itu untuk saya di samping hobi, saya senang kayak setiap tarian apa saya itu dalang wayang. Jadi saya kalau dalang, kalau zaman dulu ya dibayarnya sesuai ya Mas ya. Kalau sekarang itu ibaratnya saya sudah sakit-sakitan begini, kalau dalang kok bisa sembuh. Kayak terapi, sebagai pengobat terapi gitu loh Mas. Ya jadi dalang itu sudah menyatu pada jiwa raga saya. Sebenarnya saya tidak memilih karena kebetulan saya ini dari keturunan dalang mulai dari zaman Mojopahit. Eyang saya dalang itu namanya Kiai Dalang Cempurit. Terus pada Mataram, jadi Mataram itu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Eyang saya itu namanya Dalang Panjang Mas kedua, terus sampai sekarang bapak saya, mbah saya itu dalang semua. Jadi otomatis tiap hari itu yang dilihat kan wayang-wayang. Dari kecil ibu saya dalang, juga dalang PB10. Jadi gini, sudah terang ya Mas, otomatis ibu saya itu waktu kalau nggak dalang ya jadi penggender, pengiringnya. Ya waktu hamil saya sudah hamil di perut, ya kerjaannya ya ibu ngenderi wayang, lihat wayang-wayang, otomatis kayak sudah dari zaman di dalam perut aja sudah belajar dalang ya Mas. Jadi genetik gitu loh Mas. Sama halnya dengan Ibu Rumiati, kedua saudara kembar ini tidak merasa minder untuk terus bertahan sebagai dalang perempuan. Meskipun mereka tidak memiliki darah seni dari orang tuanya. Tanpa karya sangkan rinamekan Gusti. Saya memilih menjadi seorang dalang karena memang dari kecil itu saya sudah suka dengan wayang. Dari saya balita saya sudah diberi tontonan wayang oleh orang tua saya. Waktu itu saya dan kembaran saya nonton di televisi, yang mendalang itu Ki Mantep Sudarsono. Dan mulai saat itu saya suka dengan wayang, saya nonton wayang terus. Ketika SD kami berdua menggeluti dunia seni pedalangan. Ya, dan senang itu karena unik. Jadi kok bisa sih namanya benda mati ya, benda mati kok bisa kayak hidup, seperti dikasih nyawa, bisa berbicara, bisa bergerak, dan seperti mewakili kisah hidup manusia gitu. Terima noyole ayo sumaleo kambir meleo kembar. Kalau yang dulu sih lebih konvensional ya, maksudnya lebih ke hajatan acara apa. Kalau sekarang lebih menyuarakan ide-ide tentang perempuan. Papan iki, papan gulunge, jin setan priprayangan. Ojo sak kepenakmu dhewe lumaku ana ing alas hong liwang-liwang. Dan kenapa bisa eksis? Karena banyak penonton atau penanggap yang melestarikan dalang perempuan dan mau menanggap dalang perempuan. Selama penonton dan penanggapnya ada, pasti dalang perempuan lestari.
Sebenarnya Mas, dalang perempuan yang dulu namanya dalang perempuan tuh Karungrungan, itu malah dari zaman kerajaannya lama sekali, Kahuripan namanya saya lupa, tapi di Google itu ada. Cuman panggilannya yang sudah kawentar, yang sudah ternama itu namanya Dewi Kili Suci. Dewi Kili Suci yang menamakan diri yaitu dalang Karungrungan. Makanya kenapa Eyang dalang wanita kok juga meruat? Karena saya mengikuti jejak Eyang Kili Suci. Cuman dengan catatan saya berani meruat kalau sudah menopause. Artinya sudah tidak datang bulan. Kalau Eyang Kili Suci memang dia mempunyai penyakit, kalau saya memang harus begitu. Dan tidak mempunyai suami, saya sudah janda. Sebetulnya bukan belum mengetahui, mereka tahu. Tapi mereka belum bisa menerima sih ya. Ya seperti belum melumrahkan kalau dalang perempuan itu setara dengan dalang laki-laki. Ya pasti di bawahnya dalang laki-laki. Kemarin Oktober saya dalang, itu saya nggak usah disebut namanya temannya ya. Saya dalang Oktober itu saya kan transit di rumah warga. Waktu itu ada seorang bapak-bapak bilang gini, "Oh, nek aku ya nanggapku ya dalang lanang. Dalang wedok kurang mantep." Oh, dalang wedok kurang mantep itu nanggap dalang wedok begitu. Ada dalangnya di situ. Itu. Bapak-bapaknya juga tahu kalau dalangnya itu saya. Di situ. Sampai hati juga gitu. Kalau saya itu jadi cambuk saja sih. Jadi cambuk untuk supaya lebih giat belajar lagi. Paling tidak kalau saya kalau menyayangi dalang laki-laki, saya menurut saya ya, tidaklah. Tapi kita berjalan beriringan dengan dalang laki-laki, lebih ke situ. Kita tidak bisa menutup kemungkinan dengan stereotip masyarakat yang seperti ini, kita mungkin tidak bisa menyaingi dalang laki-laki, tapi bisa lebih tinggi maksudnya. Tapi kita bisa berjalan setara, tanpa ada yang dirugikan, tanpa ada yang meremehkan. Seberapa penting masyarakat mengenal dalang perempuan? Bahwa perempuan sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata, termasuk dalang perempuan, di mana bahwa pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki ini ternyata bisa dikuasai oleh dalang perempuan. Seorang perempuan juga bisa menjadi seorang dalang, juga mampu menjadi seorang dalang, tidak kalah dengan laki-laki. Keunikannya banyak sekali sih, karena dunia seni pedalangan itu adalah dunianya laki-laki sebetulnya. Itu statement sih ya? Ya, statement orang-orang dunianya laki-laki. Ya kita bisa lihat aja dari ceritanya kan lebih banyak tentang Mahabharata, tentang peperangan, dan tokoh-tokoh utama yang ada di Mahabharata itu laki-laki. Tapi ketika kita sebagai dalang perempuan masuk ke dalam dunianya laki-laki dan membawa perspektif seorang perempuan, perspektif kita sebagai perempuan, itu ada yang beda. Yang pertama, soal pengkarakteran juga pasti beda. Nilai juga berbeda. Terutama nilai-nilai tentang perempuan, mengangkat derajat perempuan itu pasti dalang perempuan itu sangat
diuji atau diangkat seperti itu. Nah, mungkin tantangannya kayak apa ya? Kita meyakinkan diri kita sih. Ketika kita perempuan belajar mendalam, dapat omongan dari kanan begini, dapat omongan dari kiri begini, harus menguatkan hati bahwa aku bisa, aku yakin aku ini jalan. Sajukro kang wonten sanes Bapa Penemban Durna Raden. Kalau menurut saya, untuk menilai sosok dalang perempuan, kita harus melakukan penelitian yang benar-benar secara matang, secara komplit, tidak hanya sekejap saja. Karena walaupun perempuan, banyak yang mempunyai skill sangat luar biasa, bahkan banyak ide-ide, pemikiran atau kreativitas karya dari dalang perempuan yang itu bisa juga melebihi dari hasil karya kreativitas dari dalang laki-laki. Dipangan sakolo, sanggetu. Jarene bola, lah kok ireng. Jarene sekolah, lah kok mot. Menurut saya ada loh nilai-nilai yang dimiliki dalang perempuan tapi tidak dimiliki oleh dalang laki-laki. Dalang perempuan itu bagaimana caranya dalang perempuan itu menyuarakan suara-suara perempuan dan tidak menjerumuskan atau membawa diri keperempuanannya itu ke dalam hal yang negatif. Iya, ke dalam hal yang negatif seperti guyonan-guyonan lekoh yang mengarah ke sensual tubuh perempuan. Kan sering sekali dagelan-dagelan wayang, dalangi pun membuat guyonan-guyonan yang seperti itu. Guyonan yang tidak. Ya, dan itu salah satu misi dalang perempuan yang sebetulnya harus digalakkan. Gitu nek saya. Tidak dapat dipungkiri bahwa diskusi tentang peran gender dalam seni perwayangan adalah topik yang kompleks dan sangat sensitif. Meskipun demikian, semangat untuk melestarikan dan mengembangkan seni wayang kulit haruslah menjadi prioritas utama bagi setiap dalang tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menghargai dan mendukung adanya profesi dalang perempuan dimanapun dan kapanpun